warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Aprianti, NIM 21030630, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan C, Universitas Sumatera Utara. Dosen pengampu Ibu Tati Pidiana Sari, SPT MP. Video kali ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Sebelum masuk ke sistem pencernaan pada hewan ruminansia, ada baiknya kita mengetahui apa itu hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan dua langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua mengeluarkan bahan yang setengah dicerna itu dari perutnya dan memakannya kembali. Contoh dari hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, dan kijang. Sistematika pada kambing. Kingdom Animalia, Superphylum Chordata, Phylum Vertebrata, kelas Mamalia, Ordo Oreodactyla, famili Bovidae, genus Capra, spesies Capra sp. Organ-organ pada traktus digestivus. Yang pertama ada capum oris atau rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan yang dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya seperti yaitu gigi. Tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan yang berjumlah 4 buah, gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak yang berukuran besar, serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk geraham depan berjumlah 3 buah dan geraham belakang berjumlah 3 buah. Total gigi atas adalah 10 buah dan total gigi bawah adalah 10 buah juga. Diasperifa, bagian tanpa gigi atau tempat menunjulurnya lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan memotong makanan yang sudah digunyah menuju lambung. Selanjutnya ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. 2. Faring, pangkal dari kerongkongan. Yang ketiga ada esofagus, lanjutan dari faring masuk ke rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esofagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Keempat ada ventriculus atau lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada rumen atau perut besar terletak di rongga abdomen bagian kiri, di mana di sini tempat penampungan makanan serta tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan pengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Selanjutnya ada retikulum atau perut jala, terletak dekat dengan rumen dan perbatasan di retikulum. Makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab terletak di sebelah kanan retikulum dan di sebelah rusuk 7-11. Dengan bentuk elifisis, di sini terjadi penyerapan paling banyak di dalam omasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan
Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam terletak di bagian kanan bawah. Jika kondisi asam akan berpindah ke sebelah kiri, perut bagian ini disebut dengan lambung. Abomasum memiliki banyak HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Permukaan abomasum dilapisi oleh mukosa berguna untuk melindungi sel yang dicerna oleh enzim. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Di abomasum terjadi pencernaan secara kimiawi dan enzimatis yang memungkinkan sari makanan dicerna dan dapat diserap dengan baik. Selanjutnya ada intestinum tenue. Dinding yang licin berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Panjang usus halus pada sapi mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan, absorpsi, dan fermentasi. Terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, bentuknya melingkar seperti huruf U, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Jejunum, lanjutan dari duodenum, berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen bersifat lipofilik. Ileum yang bermuara di sekum, berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Intestinum crassum atau usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter, terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon ascendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat juga usus buntu atau sekum. Pada bagian sekum terdapat benjolan kecil yang disebut appendix yang berisi sel darah putih yang berperan sebagai imunitas. Fungsi usus halus besar digunakan untuk proses penyerapan air, melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya ada rektum, bagian akhir dari usus besar. Bagian ini feses tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian rektum dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga terjadi pengontrolan otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada anus, sisa ampas makanan yang dikeluarkan melalui anus. Pertama, rumput masuk ke dalam kapsum oris dan terjadi pencernaan secara mekanik di mulut dengan bantuan dentis atau gigi, dan di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar sapipa yang mencerna karbohidrat. Kemudian makanan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan dan disalurkan ke lambung yaitu rumen, dan esofagus makanan menuju rumen. Proses terjadinya rumen yaitu makanan dicerna menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Dan di sini terjadi pengabsorpsian PFA dan campuran pakan yang masuk. Di dalam rumen pakan akan membentuk gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau bolus. Pada saat sapi istirahat, pakan yang berada dalam rumen akan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut atau proses
regurgitas untuk dimamah kedua kalinya atau dikunyah kembali atau proses remastifikasi. Kemudian bolus ditelan kembali atau proses reduktasi. Selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan akan ditelan kembali menuju retikulum. Menuju retikulum. Pada retikulum makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Setelah itu makanan lanjut ke omasum. Omasum disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar. Pada omasum juga menghasilkan amonia. Di omasum pakan akan terjadi penyerapan air yang terdapat di dalam hijauan pakan. Setelah itu makanan lanjut ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Dan abomasum ini akan mengatur arus digesta dari abomasum menuju duodenum. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan lanjut ke usus halus. Di usus halus ini usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum akan terjadi penyerapan sari-sari makanan dibantu oleh pankreas. Dan lalu ke jejunum, dan yang terakhir adalah ileum yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang sudah tidak bisa diserap oleh jejunum. Lalu melalui jaringan fili-fili usus halus pada sapi panjangnya kurang lebih 40 meter. Lalu setelah dari intestinum tenue, pakan akan melewati sekum atau seka yang berfungsi sebagai tempat pencernaan fermentasi oleh mikroba, lalu ke kolon, lalu lanjut ke rektum, sebagai tempat penyimpanan sementara kotoran hewan ruminansia. Kotoran akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue. Yang pertama yaitu ada fungsi dari rumen. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan sementara yang telah ditelan. Yang kedua ada retikulum. Retikulum berfungsi sebagai tempat
penambahan enzim-enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan kasar atau bolus. Yang ketiga ada fungsi dari omasum, membantu makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim serta berfungsi juga dalam penyimpanan air, asam lemak tertentu dan natrium yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak. Yang keempat ada abomasum. Abomasum berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Yang terakhir ada intestinum tenue, sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Mikroba yang terdapat dalam rumen dibagi menjadi 4 jenis, yaitu mikroba organisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. 1. Bakteri selulolitik. Bakteri selulolitik menghasilkan enzim selulose dan hidrolisis glukosa, dapat menghidrolisis hemiselulosa. Beberapa contoh bakteri selulosa adalah Bacteroides succinogenes, dan yang kedua bakteri hemiselulotik. Hemiselulotik merupakan polisakarida yang penting dalam dinding sel. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisasi selulosa, antaranya Clostridium cellurofarans dan Bacteroides ruminicola. Yang ketiga ada bakteri proteolitik, merupakan jenis bakteri yang menghasilkan enzim proteasae yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida. Beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain yaitu Bacteroides amyrophilus, Clostridium sporogenes, dan Bacillum rhizoneformis. Yang keempat yaitu bakteri methanogenetik, merupakan bakteri pembentuk gas methan. Contoh bakteri ini adalah Methanobacterium ruminantium. Dan yang kelima ada bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri menggunakan glikerol dan sidit gula. Sementara itu beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh dan sebagian lagi dapat menetralisis asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh bakteri lipolitik antara lain Anaerobifriu lipolitica dan Pseudomonas ruminantium var. Dan yang keenam ada bakteri pemakan asam atau acid utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan butiran maupun paci adalah Propionibacterium, Pseudomonas lactilitica. Yang ketujuh ada bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bacteria. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Yang ke-8 ada bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epithelium dan menghidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen.
Salah satu contoh bakteri ureolitik ini misalnya adalah Streptococcus sp. 9. Protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Ciliata, meskipun flagellata juga dapat dijumpai di Ciliata. Ini merupakan non-patogen dan anaerobik. Mikroorganisme Ciliata rumen dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, ordo Trichotomatida, ordo Entodiniumhortida, dan yang ke-10 ada fungi atau jamur. Jamur atau fungi anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi dalam rumen antara lain yaitu jamur Phycomycotes.